Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Ikhwan Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 19510021 ingin mempresentasikan keuntungan dan kekurangan e-bisnis. Jadi yang pertama, apa sih e-bisnis itu? E-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi individu atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama hingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, efisiensi dan peningkatan produksi, serta dapat memberikan profit yang dapat menguntungkan pelaku bisnis online. Kemudian, apa sih kelebihannya dari e-bisnis ini? Jadi, ada 4 kelebihan. Yang pertama, aksesnya lebih mudah. Jadi, agar dapat berhubungan dengan konsumen, pelaku bisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang memadai untuk melakukan transaksi dengan konsumen. Yang kedua, menghemat waktu. Jika bisnis offline dilakukan di tempat konsumen maupun rekan-rekan bisnis lainnya untuk melakukan transaksi dan kerjasama, maka hal tersebut berbeda dengan e-bisnis. Skala jenis komunikasi dan transaksi dilakukan secara online di internet. Yang ketiga, lebih tepat sasaran. Bagi para konsumen yang tertarik dengan produk yang Anda jual, mereka akan menghubungi Anda. Yang keempat, tidak membutuhkan modal besar. Jadi, dalam e-bisnis ini, kita tidak membutuhkan modal yang besar. Dengan modal yang sedikit saja, kita sudah bisa menjalankan bisnis. Kemudian kekurangan dari e-bisnis. Yang pertama, tidak bertemu secara langsung. Salah satu kelemahan dari e-bisnis adalah tidak adanya akses untuk bertemu secara langsung antara pelaku bisnis online dan konsumen. Jika ada kesepakatan untuk bertemu secara langsung, mereka harus membuat kesepakatan untuk bertemu. Yang kedua, risiko penipuan lebih tinggi. Karena tidak adanya pertemuan langsung antara pelaku bisnis dan konsumen, maka peluang terjadi penipuan untuk sering terjadi jika pelaku bisnis dan konsumen yang merupakan pemula dalam dunia e-bisnis kurang pengetahuannya mengenai seluk-beluk bisnis dalam dunia online. Yang ketiga, pencurian informasi. Jika keamanan dalam bisnis online tidak berjalan dengan baik, pencurian terhadap informasi atau data penting tersebut terjadi. Yang keempat, kehilangan kesempatan bisnis. Kesalahan ini terjadi bukan karena disengaja dan merupakan kesalahan non-teknis seperti aliran listrik yang tiba-tiba padam, gangguan jaringan internet, dan sebagainya. Yang kelima, kehilangan finansial. Hal tersebut bisa saja terjadi karena sebuah kecurangan. Contohnya, seorang penipu yang mengklaim telah mentransfer uang dengan memberikan sebuah bukti foto sejumlah uang yang telah ditransfer. Akan tetapi dalam foto tersebut telah diedit hingga pelaku bisnis mengalami kerugian karena telah mengirimkan produk yang telah dibeli oleh konsumen dengan bukti pembayaran fiktif. Yang keenam, penggunaan akses oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker. Seorang yang telah berhasil mengakses atau membobol sebuah sistem keuangan dalam sebuah perusahaan, kemudian setelah itu dia memindahkan sejumlah uang dalam rekening perusahaan tersebut ke rekening tersendiri. Yang ketujuh, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti pelayanan yang kurang memuaskan terhadap konsumen untuk dapat mengembalikan kepercayaan konsumen. Sebagai pelaku bisnis seperti Anda harus meningkatkan kembali pelayanan pada konsumen. Semoga dengan presentasi saya dapat